Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Apa kabarnya? Baik, sehat. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu ini Tuhan, dan Saudara Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, dan orang yang mendengarnya juga dapat terberkati ya Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nats kita diambil dari Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Demikian bunyinya. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Sebab pada hari ini aku memberitahukan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Dengan demikian, kamu akan hidup bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Tapi jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi Sungai Yordan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengarkan suaranya, dan berpaut padanya, sebab dialah hidupmu, dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyangmu, untuk diberitakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengambil topik hari ini adalah pilihlah hidup, yaitu undangan keselamatan dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam hal ini, pernahkah Bapak dan Ibu berada dalam sebuah persimpangan jalan, yaitu adalah sebuah titik di mana Bapak dan Ibu harus memilih satu dari dua jalan yang sangat berbeda, dan keputusan itu akan menentukan arah seluruh hidup Bapak dan Ibu. Mungkin dalam perjalanan Bapak dan Ibu pernah mengalami hal ini. Apakah saya memilih A atau memilih B? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini melalui firman Tuhan dari Ulangan 30 ayat 15 sampai 20, kita dihadapkan pada momen yang sangat mirip. Bukan sekedar pilihan kecil, tapi sebuah keputusan terbesar yang pernah bisa dibuat oleh siapapun, yaitu hidup atau mati, berkat atau kutuk, Tuhan atau dunia. Firman ini adalah bagian dari pidato perpisahan Musa, seorang pemimpin yang telah membawa bangsa Israel dari perbudakan di Mesir menuju gerbang tanah perjanjian. Tapi sebelum mereka melangkah masuk, Tuhan melalui Musa menyampaikan pesan-pesannya, pesan terakhirnya, yaitu pesan yang bukan hanya untuk Israel saat ini, tapi juga untuk kita hari ini. Ulangan 15, 30-15 disebutkan, lihatlah, aku memperhatikan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Ini bukan sekedar teks Alkitab yang ditulis ribuan tahun lalu. Ini adalah suara Allah yang hidup, yang sedang berbicara kepada kita di zaman yang penuh kebimbangan,
kekacauan moral, dan krisis spiritual. Kita hidup dalam dunia yang menawarkan banyak kehidupan palsu. Kehidupan yang tampak menarik di permukaan, tapi hampa di dalam. Dunia berkata, kehidupan ada dalam kekayaan. Dunia berkata, kehidupan ada dalam kebebasan tanpa batas. Dan dunia berkata, kehidupan ada dalam popularitas dan pencapaian. Namun realitanya, semakin banyak orang yang merasa kosong, merasa depresi, dan merasa kehilangan arah. Mereka tidak sadar bahwa yang sedang mereka kejar bukan kehidupan, melainkan jalan menuju kehancuran. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melihat di tengah kebisingan dunia ini, Allah berbicara kepada kita hari ini. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, engkau dan keturunanmu. Saudara-saudara, inilah undangan kasih karunia yang tidak boleh kita abaikan. Ini adalah undangan untuk bertobat dari jalan kematian, bertobat dan juga kembali kepada sumber kehidupan sejati, dan juga undangan untuk menemukan pemenuhan yang hanya ada dalam Yesus Kristus, sang jalan, sang kebenaran dan hidup. Hidup ini, khotbah ini, hari ini ini bukan sekedar pengajaran Alkitab, ini adalah seruan ilahi yang penuh kuasa dan kuasih, yang mengendaki agar tidak satu pun dari kita binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Mari kita buka hati dan pikiran kita dan izinkan Roh Kudus menyikapkan makna terdalam dalam seluruh semuanya. Pilihlah hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita coba membahas satu-satu ayat di sini. Di ayat 15 dikatakan tadi, lihatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Ini tentu ada dua pilihan, dua jalan antara kehidupan dan kematian. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah tidak pernah bermain-main dengan kehidupan manusia. Firman-Nya tidak sama, melainkan jelas dan tegas. Ia menempatkan dua jalan di hadapan kita. Jalan kehidupan dan keberuntungan, yaitu adalah berkat, atau jalan kematian dan kecelakaan, yaitu adalah kutuk. Ini adalah tawaran pilihan, bukan pemaksaan. Tapi pilihan ini memiliki konsekuensi kekal. Tuhan dalam kasih-Nya tidak membiarkan kita berjalan tanpa arah. Ia memberi kompas moral dan spiritual. Namun kita harus memutuskan jalan mana yang akan kita pilih. Dunia mungkin mengatakan semua jalan bisa membawa pada kebenaran. Tapi Allah berkata, hanya ada satu jalan kepada hidup sejati, yaitu adalah jalan kasih, ketaatan, dan relasi dengan Tuhan. Pilihan ini tidak netral. Tidak ada zona abu-abu. Bapak-bapak dan ibu tidak bisa duduk di pagar. Hari ini, bapak dan ibu harus memilih. Di ayat 16 dikatakan, sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Dengan demikian kamu akan hidup bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Saudara-saudara terkasih, ayat ini sangat bagus buat Bapak dan Ibu. Di mana Allah di sini nyatakan bahwa Allah adalah kasih. Dan respon yang diinginkannya bukan sekedar kepatuhan buta, tapi adalah kasih yang tulus dan hidup yang sejajar dengan karakternya. Ketaatan kepada Tuhan tidak lahir dari rasa takut, melainkan dari hubungan kasih. Sama seperti anak yang mengasihi orang tuanya, ia taat bukan karena takut dipukul, tapi karena ia menghormati dan mencintai. Dalam konteks ulangan ini, kasih ini diekspresikan dalam tiga bentuk, yaitu
berjalan menurut jalannya, yaitu hidup dalam moralitas dan kebenaran. Dua, berpegang pada perintahnya, yaitu menjadikan firman sebagai pedoman, bukan hanya informasi. Yang ketiga adalah setia dalam ibadah, tidak menyembah Allah lain, entah itu berhala literal atau berhala modern seperti uang, ego, dan kenikmatan. Tanpa kasih dan ketaatan, tidak ada kehidupan sejati. Kita mungkin hidup secara fisik, tapi secara mati, secara rohani kita mati. Kita coba bahas lagi di ayat 17 dan 18. Ini ayat cukup menarik ya Bapak dan Ibu. 17-18 mengatakan demikian. Tetapi jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Firman ini keras, saudara-saudara. Tapi bukan kebencian. Ini adalah peringatan penuh kasih dari Allah yang tidak ingin satu pun binasa. Penolakan terhadap Allah, baik secara sadar maupun tidak, adalah jalan menuju kematian spiritual, yaitu terputus dari sumber kehidupan. Yaitu juga kehancuran moral, yaitu hidup tidak tahu batas. Dan akhirnya saudara-saudara adalah kematian, kebinasaan kekal, yaitu terpisah dari Allah selamanya. Banyak orang hari ini tidak secara eksplisit menolak Tuhan, tapi secara praktis hidup tanpa Dia, tanpa Tuhan. Mereka tidak berdoa, tidak membaca firman, tidak taat, dan tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup. Saudara-saudara, hati yang berpaling bertahan, hati yang berpaling berlalah akan menjadi hati yang mati. Makanya saudara-saudara harus hati-hati mengatakan bahwa hati yang berpaling berlalah akan menjadi hati yang mati. Itu sebabnya firman ini mendesak, jangan tunda untuk bertobat. Kita bahas lagi ayat 19 mengatakan demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu. Saudara-saudara, Allah memanggil langit dan bumi sebagai saksi. Artinya, tidak ada yang bisa berkata, saya tidak tahu. Bapak dan Ibu telah mendengar. Bapak-bapak dan Ibu telah mengerti. Sekarang Bapak-bapak dan Ibu diminta untuk menjawab apa artinya memilih hidup. Apakah mengakui dosa-dosa kita dan berpaling darinya? Apakah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan? Atau menaruh iman kepada Yesus Kristus, yaitu satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal? Inilah Injil. Inilah kabar baik. Jika Bapa dan Ibu di Roma 10 ayat 9 mengatakan demikian. Jika kamu mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kehidupan sejati tidak ditemukan dalam usaha manusia, tapi dalam kasih karunia Allah di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Ulangan 30 bukan hanya sebuah moral, tapi suatu nubuatan profetik. Firman ini digenapi sepenuhnya dalam pribadi Yesus Kristus, yaitu firman yang menjadi daging. Kita bisa baca Yohanes 1 ayat 14, dan jalan kebenaran dan kehidupan, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Dan sumber air hidup, yaitu di Yohanes 4 ayat 14, dan terang yang mengalahkan kegelapan,
yaitu Yohanes 8 ayat 12. Ketika Bapak dan Ibu memilih Kristus, Bapak dan Ibu tidak hanya memilih kehidupan kekal, Bapak dan Ibu memilih pengharapan, damai, dan sukacita sejati. Dan kehidupan itu tidak mulai nanti di surga, tapi sekarang dalam hubungan yang intim dengan Sang Juru Selamat. Saudara-saudara yang terkasih itu dalam nama Tuhan Yesus, kita telah mendengar suara firman yang sangat jelas hari ini. Bukan suara yang sama, bukan ajakan yang bisa ditunda, melainkan suara ilahi yang mendesak. Seperti Musa berdiri di hadapan Israel ribuan tahun lalu. Hari ini, saudara-saudara, Roh Kudus berdiri di hadapan kita, memanggil dengan suara yang sama. Biarlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Pilihlah kehidupan. Kita bisa baca di Ulangan 30 ayat 15 dan 19. Tidak ada panggilan yang lebih penting dari ini. Tidak ada keputusan yang lebih menentukan dari ini. Apa yang kita bisa petik dari firman Tuhan hari ini? Ada 4 hal yang kita petik. Yaitu pertama adalah kehidupan sejati hanya berasal dari Allah. Yaitu Allah bukan hanya pemberi hidup. Ia adalah hidup itu sendiri. Di luar Allah tidak ada kehidupan rohani dan kekal. Poin yang kedua yang kita petik adalah ketaatan lahir dari kasih, bukan keterpaksaan. Yaitu kasih kepada Tuhan harus diekspresikan melalui hidup yang taat dan kudus. Ini bukan legalisme, tapi relasi. Dan yang ketiga, penolakan terhadap Tuhan adalah pilihan menuju kematian. Dosa bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga penolakan terhadap kasih Allah. Akibatnya adalah kebinasaan sekarang dan selamanya. Yang keempat, pilihan hidup harus dibuat secara sadar dan tidak bisa ditunda. Kita tidak dipanggil untuk menjadi netral. Setiap hari, setiap hati, hari ini dipanggil untuk merespon hidup atau mati, berkat atau kutuk, Kristus atau dunia. Dan poin kelima, Yesus Kristus adalah penggenapan sejati dari hidup yang dijanjikan. Dalam Dialah firman itu menjadi daging. Dalam Dialah kita menemukan pengampunan, pemulihan, dan kehidupan kekal. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita bisa lihat di hidup kita sendiri? Di sini kita diajarkan jika Bapak dan Ibu belum pernah sungguh-sungguh memilih Kristus sebagai juru selamat, hari ini Bapak-Bapak ada dipanggil. Hari ini adalah satu kesempatan buat Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu pernah percaya tapi telah menjauh, Bapak-Bapak saat ini untuk kembali. Dan jika Bapak dan Ibu sudah berjalan dengan Tuhan, dan ini adalah momen untuk memperbarui komitmen Bapak dan Ibu dalam kasih dan ketaatan. Jangan biarkan firman ini menjadi informasi. Biarlah ini menjadi transformasi. Di Ulangan 30 kembali disebutkan ayat 19. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, engkau dan keturunan. Hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini adalah hari pilihan. Hari ini adalah hari anugerah. Jangan pulang dari tempat ini tanpa mengambil keputusan. Jangan pulang hari ini juga. Pilihlah kasih. Pilihlah ketaatan. Pilihlah kepengampunan. Pilihlah hidup. Pilihlah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman ini mengajarkan kami untuk memilih Tuhan. Ajarkan kami untuk memilih padamu Tuhan jalan yang benar dalam kehidupan kami. Dan jagalah kami dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, doa ini kami panjatkan di dalam nama-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.